Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan paling utama kita tingkatkan kualitas iman kita. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang memang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman. Karena tanpa iman kita tidak mungkin bisa melangkahkan kaki menuju masjid Allah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, yang mana nikmat ini banyak orang lupa, mengabaikan nikmat tersebut, mengabaikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ia merasakan nikmatnya sehat ketika ia terbaring sakit di rumah sakit, dan ia merasakan nikmatnya kesempatan ketika ia tidak bisa melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid. Oleh karenanya benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua nikmat ini jarang kita syukuri. Ni'matani mawbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya untuk diri saya dan kepada para jemaah semuanya, marilah kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, pasti kita ingin senantiasa selalu dekat dengan Allah, dan juga kita ingin bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingat kita, selalu ada pada diri kita. Itu semuanya tidak mudah kita lakukan kecuali hanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan ingat kepada kita. Oleh karenanya, kalau misalkan kita melupakan Allah, jangan berharap kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun.
Karena itu ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku pun ingat kepada kalian. Jadi kuncinya adalah ketika kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan syukur. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Akan tapi ketika kita lupa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengurangi nikmat itu. Akan tapi inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Kita harus senantiasa selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Karena fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengingkariku. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati 'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Ini Al-Ahzab 35. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Maka ketika kita senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap keadaan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita yang sangat besar. Akan tapi ketika kita lupa, tidak sempat karena memikirkan urusan dunia, lalu tidak sempat untuk bersyukur atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak sempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hamba tidak bisa bersyukur? Kenapa hamba tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah yang mana paling banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita tidak sempat bersyukur, tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun yang akan datang, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada Rasulullah Muhammad untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin kadang setiap hari kita lalai, lupa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah kerugian yang mana mungkin hati kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Dan bahkan ada hadis yang mengatakan lebih dari 70, bahkan sampai 100 kali. Jadi kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa mengikuti beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau agar supaya kita selamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa selalu manut akan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para jamaah yang dirahmati Allah, kita ketika berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, maka dalam berzikir kita harus lirih, pelan. Itu yang lebih utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal fil qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu
nama Rabbmu dalam hati dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Ini Quran surah Al-A'raf 205. Kita diperintahkan ketika kita zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa lirih agar supaya yang pertama kita tidak dilihat oleh orang. Ini juga menunjukkan bahwasanya keimanan yang benar karena memanjatkan zikir tersebut, mengimani kalau Allah Subhanahu wa taala mendengar zikir kita. Maka jangan sampai di antara kita zikir yang berlebih-lebihan. Banyak contohnya di luar sana yang zikirnya itu berlebih-lebihan. Dan juga ini lebih menunjukkan daripada adab dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dimisalkan seperti rakyat. Rakyat itu tidak mungkin mengeraskan suaranya di hadapan raja, di hadapan pemimpin. Karena siapa saja yang berbicara di hadapan raja dengan suara keras tentu akan dibenci. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna daripada itu. Dan juga ketika kita beristighfar, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lirih, kita itu lebih khusyuk. Dan kita lebih terhindar daripada sifat daripada riya. Dan juga kita itu lebih menandakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya jangan sampai di antara kita lelah dan letih dalam berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebisa mungkin berzikir di waktu pagi dan petang, minimal satu zikir. Banyak zikir yang dihimpun dalam kitab seperti Al-Ma'surat dan yang lainnya. Kalau tidak sempat satu saja, kita harus sempatkan. Misalkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini merupakan Sayyidul Istighfar yang mana ketika kita meyakini di waktu pagi dan meninggal, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala zikir pagi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Akan tapi kalau misalkan kita tidak sempat, minimal satulah untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang mohon maaf misalkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu pagi dan petang. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Contoh misalkan ketika kita keluar dari rumah untuk bekerja di pagi hari, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita berjalan, di perjalanan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di depan kita itu insyaallah Allah jauhkan dari mata kita. Karena apa? Karena kita sudah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah membentengi diri, membentengi hati kita untuk senantiasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah zikir yang mana zikir ini lebih utama daripada zikir yang lainnya. Ini disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Jabirin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdaluz dzikri la ilaha illallah rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah.
Tidak ada ilah sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, ia menyatakan bahwa hadis ini hasan, lagi sahih. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam kalimat tauhid ini terdapat kandungan makna zikir lainnya seperti makna tasbih, tasmid, takbir, dan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa berzikir la ilaha illallah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita daripada api neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin mengumandangkan azan, lantas sampai pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kharajtu minan nar, kharajtah minan nar, engkau telah terbebas daripada api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 382. Dan juga ketika kita berzikir la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Ini dari hadis yang dikeluarkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Maka jangan sampai kita lupa akan zikir ini, karena dengan zikir ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita membaca ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk dalam surga melalui pintu mana saja. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, yaitu Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan ia pun bersaksi bahwasanya Isa itu merupakan hamba dan anak daripada hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim, serta ruhnya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar-benar adanya. Kita harus bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka pun juga benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga dari 8 pintu surga mana saja yang kita hendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 28. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, merugi sekali kalau hati kita kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang kita harus senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu ingat kepadanya. Baik, kita akhiri kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin. Hamdan yughafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.